Ini 5 kesalahan pandangan orang-orang ke kripto. Sebuah dunia yang penuh dengan peluang, tapi sayangnya banyak yang salah paham. Dalam video ini, gue pengen ngebahas 5 kesalahan orang-orang dalam bersudut pandang ke kripto itu yang sering banget gue denger. Jika lu salah satu dari generasi Gen Z yang mau terjun ke dunia kripto, gue make sure lu belajarnya nggak sesat, terus juga lu nggak terjebak dengan pemikiran yang salah. Dengarkan baik-baik karena bakal gue bahas satu-satu. Kesalahan pertama, kripto adalah penipuan. Banyak orang yang berpikir kalau kripto itu penipuan, tapi kenyataannya yang jadi penipuan adalah oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan orang. Kalau dibilang kripto penipuan, apa bedanya dengan bank sentral yang menerima dan mengamankan uang nasabah yang dideposito lalu hilang begitu aja? Apakah itu bukan penipuan? Ya, itu oknum aja. Sama, di kripto juga memang gak sedikit oknum yang tidak tanggung jawab dan mencipta kondisi gitu. Bitcoin itu kan mata uang digital yang bisa kita telusurin, terus juga gak bisa diubah begitu aja, gak bisa dimanipulasi gitu kripto. Nah, banyak hacker-hacker yang ke-track karena ya dari sistemnya tadi yang sangat canggih. Di bank, kalau misalkan nipu, itu bisa disuap orang banknya dan bisa dimanipulasi, bilang kita gak ada yang tahu ini sistem kayak gini. Ya, tapi di kripto itu kita bakal ketahuan karena ada track recordnya. Kita bisa nge-track ini transaksinya kemana, kita bisa tahu karena desentralisasi, nggak ada yang bisa ubah histori dari transaksinya, terus juga nggak bisa dimanipulasi kayak gitu. Kesalahan yang kedua, investasi kripto itu pasti bikin kaya mendadak. Nggak sedikit juga orang yang masuk ke dunia kripto mimpi cepat kaya, padahal kripto itu sama kayak instrumen investasi lain, penuh resiko. Kayak saham itu juga penuh resiko. Kalau lu nggak harapin kekayaan yang instan, lu mungkin bakal kecewa ya, karena investasi itu butuh waktu yang sangat bijak gitu, terus juga butuh yang namanya analisis dan butuh yang namanya kesabaran. But well, kripto juga bukan soal investasi aja gitu. Kesalahan yang ketiga, udah beli Bitcoin aja, cuma Bitcoin kok yang paling penting. Terus juga banyak yang berpikir cuma Bitcoin yang bisa diinvestasiin, padahal ada banyak altcoin yang memang membawa inovasi yang berbeda. Ada Ethereum yang penggunaannya itu dengan smart contract, terus juga ada Solana dengan kecepatan transaksinya, dan masih banyak altcoin lainnya yang memang ada gunaannya. But sekali lagi, gue bukan financial advisor, please do your own research. Wait, di community gue, di Cryptonasys, gue nggak bilang koin A ini bagus, koin B ini bagus, enggak. Gua hanya merekomendasikan koin-koin yang bisa kita tradingkan, bukan untuk diinvestasikan, karena kripto itu super high risk. Ingat ya, gue cuma merekomendasikan trading kayak gitu. Kesalahan yang keempat, semua kripto itu sama. Enggak semua kripto itu diciptain untuk hal yang sama. Sektor-sektor yang ada di cryptocurrency itu banyak banget. Ada koin yang dibuat untuk pembayaran, ada juga yang untuk keamanan, ada juga yang untuk kayak stable coin kayak misalkan USDT, USDC kayak gitu. Terus juga XRP. Makanya penting banget buat kita memahami fungsi sebelum kita berinvestasi. Kesalahan yang kelima, kripto itu nggak ada aturannya. Ini harus dibedakan ya. Perbedaan antara nggak ada aturan dengan desentralisasi itu beda, sangat berbeda. Banyak yang bilang kripto itu kayak bebas aturan, padahal makin banyak loh negara di luar sana yang mengatur penggunaan dari kripto gitu. Bahkan El Salvador itu negara pertama yang mengadopsi Bitcoin. Dulu El Salvador itu negara termiskin anyway. Tapi sekarang karena investasi Bitcoin yang cukup banyak, El Salvador masuk list negara terkaya di dunia. Nah, ini adalah bagian dari evolusi kripto untuk menjadi lebih aman dan bisa diandelin untuk berbagai bidang gitu. Nah, jadi itu 5 kesalahan pandangan orang-orang terhadap kripto yang sering banget gue denger dan gue lihat kayak gitu. Karena kita harus tetap beradaptasi dengan yang namanya perubahan. Jangan lupa, edukasi dan kesabaran adalah kunci di dunia kripto. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. See you.